what is this atau what is that. Nah, kalau di bahasa Indonesia ini artinya apa ini atau apa itu gitu. Nah, untuk contohnya sendiri misalkan kayak gini. Nah, misalkan nih kita nemuin sesuatu. Nah, untuk nanyainnya kita bisa bilang what is this gitu. Ini apa gitu. Atau kalau untuk bendanya jauh, kita bisa bilang what is that? Apa itu gitu guys. Oke, kita lanjut. May I borrow something? Nah, ini expression yang bisa kita gunain untuk minjem sesuatu, guys. Misalkan kita mau minjem pena, buku, dan lain-lain, kita bisa bilang, may I borrow your pen? Atau, may I borrow your book? Gitu, guys. Nah, kalau minjem duit gimana nih? Tulis di komentar ya. Nah, untuk pengucapannya biar teman-teman lebih natural, kita ngomongnya bukan may I, tapi may I. Gitu, guys. Jadi namanya ini connecting speech, yaitu nyambungin kata gitu. Jadi ngomongnya, may I borrow your pen? May I borrow your book? Lanjut. Nah, ini expression yang sering banget kita dengar, guys. Are you sleepy? Nah, kalimat ini artinya, apakah kamu ngantuk? Gitu, guys. Jadi, sleepy itu artinya ngantuk. Untuk pengucapannya, versi American English, mereka bakal bilang are. Jadi, R-nya tebal gitu, guys. Tapi kalau di British English, mereka cuma bilang are. Jadi, di American English, mereka bakal bilang, are you sleepy? Kalau di British English, mereka bakal bilang, are you sleepy? Gitu guys. Jadi are itu American English dan a itu British English. Gitu guys. Nah, by the way, kalau ketiduran bahasa Inggrisnya apa nih? Coba tulis di komentar ya. Do you have any siblings? Nah, ini juga kalimat yang sering kita pakai dalam bahasa Inggris yang artinya apakah kamu punya saudara? Gitu guys. Jadi siblings itu artinya saudara kandung gitu ya. Nah, jadi kita bisa pakai kalimat ini ya guys buat nanyain seseorang ini punya saudara atau enggak. Nah, untuk cara pengucapannya, teman-teman bisa perhatiin di kata do you. Nah, do you itu kita bisa singkat jadi ju. Jadi nggak selalu do you gitu ya guys. Kalau pengen level up skill kamu, kamu bisa bilang ju. Jadinya kayak gini guys. Do you have any siblings? Do you have any siblings? Gitu. Oke, kita lanjut. What can I do for you? Nah, jadi kalimat ini artinya apa yang bisa aku bantu gitu guys. Nah, untuk konteksnya sendiri biasanya orang minta tolong ke kita. Nah, terus kita bisa bilang. Nah, terus kita bisa kasih feedback. What can I do for you? Apa yang bisa aku bantu gitu guys. Nah, untuk pengucapannya sendiri, kamu bisa perhatiin di kata can I do. Nah, mulai sekarang bacanya jangan can I do ya. Tapi can I do. Can I do. Jadi disambung gitu guys. Oke, dibiasain ya untuk ngomong bahasa Inggris yang nyambung-nyambung kayak gini. Biar kalau kamu ngomong bahasa Inggris itu terdengar natural. Oke guys, kita lanjut. How much does it cost? Nah, ini kalimat yang biasa kita gunain untuk nanyain harga. Nah, misalkan nih teman kita baru beli motor baru, misalkan nih. Nah, terus kita mau nanyain harganya berapa. Kita bisa bilang, how much does it cost? Jadi, cost di situ artinya harga. How much itu artinya berapa. Nah, untuk pengucapannya, teman-teman bisa perhatiin di kata does it. Nah, seperti biasa, kita ngomongnya nggak dipisah ya, guys, tapi disambung. Bukan does it, tapi does it. Does it, gitu, guys. Jadi bukan how much does it cost, tapi how much does it cost, gitu. Oke, lanjut. Why are you late? Nah, ini kalimat yang biasa kita gunain kalau ada teman kita yang terlambat. Nah, terus kita bisa tanyain tuh, why are you late? Kenapa kamu terlambat, gitu. Late itu artinya terlambat ya, guys. Anyway, untuk pengucapannya sendiri, teman-teman bisa perhatikan di kata late. Banyak orang yang pronounce kata ini dengan penyebutan late. Tapi untuk lebih detailnya, kita bisa bilang late. Late. Jadi, A gitu guys. Late. Bukan late, tapi late. Oke, lanjut. What do you think about something? Nah, jadi kalimat ini kita bisa pakai untuk nanyain pendapat seseorang, guys. Nah, untuk konteksnya sendiri, misalkan nih, kita baru selesai nonton film di bioskop sama teman-teman kita. Nah, terus kita bisa tanya ke teman kita, hey, what do you think about the movie? Artinya, menurut kamu film tadi gimana gitu. Jadi, untuk nanyain pendapat seseorang gitu ya guys. Nah, kalau kamu pengen lebih natural lagi dalam ngomong bahasa Inggris, mulai sekarang jangan bilangnya what do you. Tapi untuk penyebutannya, kita bisa gabungin kata ini guys. Jadi, bukan what do you, tapi would you. Would you. Jadinya kayak gini. What do you think about the movie? What do you think about the movie? Nah, jangan lupa dipraktekin ya guys. Dan juga untuk penyebutan think, itu teman-teman jangan bilang think. Karena tulisannya di sini TH, jadi itu bacanya sa, yang lidah digigit gitu guys. Jadi bukan think, tapi think. Think. Oke, dicoba ya.
Lanjut, which one do you like? Nah, kalimat ini kita bisa pakai untuk nentuin kalau misalkan kita lagi kebingungan gitu, guys. Jadi, which one itu artinya yang mana. Jadi, which one do you like? Yang mana yang kamu suka? Misalkan kita lagi milih sepatu nih. Nah, kita punya 2 sepatu. Nah, teman-teman bisa bilang, which one do you like? Yang mana yang kamu suka, gitu. Nah, seperti biasa, untuk level up pronunciation kamu, jangan lagi bilang do you like, tapi bilangnya you like. You like, gitu guys. Jadi bukan which one do you like, tapi which one you like. Which one you like. Oke, dipakai ya guys. Lanjut. Is it yours? Nah, kalimat ini artinya, apakah ini punyamu? Gitu. Jadi misalkan kita nemuin handphone nih. Nah, terus kita bisa tanya nih ke teman kita. Is it yours? Apakah ini punyamu? Gitu guys. Nah, untuk pengucapannya sendiri, kita bukan bilang is it yours. Seperti biasa, kita bakal coba sambung jadi is it yours? Kayak gitu guys, jangan lupa dipraktekin ya. Lanjut. What's wrong with you? Nah, kalimat ini kita bisa pakai di 2 konteks ya guys. Nah, konteks pertama, misalkan kita lihat teman kita lagi galau, banyak pikiran, atau kayak lagi kesakitan gitu guys. Nah, untuk di konteks kayak gini, misalkan kita mau nanyain dia kenapa, kita bisa bilang, what's wrong with you? Artinya, kamu kenapa gitu. Nah, untuk konteks kedua, misalkan teman kita ini nggak biasanya ngelakuin hal yang lagi dia lakuin sekarang. Misalkan dia nggak biasanya ngerokok, tiba-tiba dia ngerokok gitu. Nah, kita juga bisa tanyain tuh, what's wrong with you? Kamu kenapa kok kayak gini? Biasanya nggak ngerokok, sekarang ngerokok gitu guys. Jadi ada 2 konteks gitu ya guys, kita pakai kalimat ini. Nah, untuk pengucapannya sendiri, kata wrong itu W-nya nggak diucapin ya guys. Jadi, kita cuma ngomongnya wrong. Jadinya kayak gini guys. What's wrong with you? What's wrong with you? Oke, dipakai ya. Kita lanjut. What are you looking for? Nah, kalimat ini kita bisa pakai di konteks kayak gini, guys. Misalkan nih, teman kita lagi nyariin sesuatu. Nah, pas ngelihat dia lagi nyari-nyari sesuatu, kita bisa nanya nih, what are you looking for? Apa yang sedang kamu cari, gitu, guys. Atau kamu lagi nyari apa, gitu. Nah, untuk pengucapannya sendiri, versi British English, mereka bakal bilang 2 cara, guys. Mereka bakal bilang, what are you? What are you? Jadi T-nya dibaca jelas gitu guys. Atau kamu bisa pakai cara kedua versi British English ini guys. Mereka bukan bilang what are you, tapi mereka bilangnya what are you? What are you? Jadi T itu seolah-olah koma di atas gitu guys. Jadi bukan what are you, tapi what are you? What are you? Jadi fullnya kayak gini guys. What are you looking for? What are you looking for? Nah, sedangkan di American English, mereka bakal bilang T itu jadi seolah-olah huruf D, guys. Jadinya kayak gini. Bukan what are you, tapi what are you? What are you? Jadi mereka bilangnya bukan what are you atau what are you, tapi mereka bilangnya what are you? Nah, untuk lengkapnya, mereka bakal bilang what are you looking for? What are you looking for? Jadi R-nya itu tebal gitu ya, guys, kalau di American English. Nah, kalau kamu suka yang mana nih, British English atau American English nih? Tulis di komentar ya. Oke, kita lanjut. I made it. Nah, kalimat ini atau expression ini kita bisa pakai kalau kita sudah berhasil melakukan sesuatu, guys. Nah, misalkan ujian matematika kita merah terus nih. Dan akhirnya kita belajar-belajar terus sampai kita dapat nilai yang lumayan bagus. Nah, di kondisi kayak gitu, kita berhasil melakukan sesuatu gitu, guys. So, kamu bisa bilang, I made it. Nah, untuk pengucapannya sendiri, bukan I made it, tapi disambung ya, guys. I made it. Oke, dipakai ya, guys. Kita lanjut. I will be right back. Nah, kalimat ini artinya, aku akan segera kembali. Contoh nih, misalkan kita lagi pergi sama teman, dan ternyata dompet kita ketinggalan. Nah, pas mau jemput itu, kan kita bakal bilang, aku mau jemput dompet aku dulu ya, gitu. Nah, di kondisi kayak gitu, teman-teman bisa bilang, I'll be right back. Aku akan segera kembali, gitu guys. Oke, jangan lupa dipraktekin ya. Nah, untuk pengucapannya sendiri, jadi I will itu kita bisa singkat jadi kayak gini ya guys. Nah, untuk cara bicaranya, kita bisa bilang, I'll. Jadi bukan I will be right back, tapi I'll be right back. I'll be right back. Gitu guys. Jangan lupa dipraktekin ya. Oke, kita lanjut. Switch on the lamp. Atau switch off the lamp. Nah, kalimat ini kita bisa gunain untuk minta tolong ngidupin lampu atau matiin lampu gitu guys. Kalau misalkan ngidupin lampu, kita bisa bilang switch on the lamp. Kalau matiin lampu berarti switch off the lamp. Gitu guys. Dan biar lebih sopannya, kalau misalkan di konteks kita minta tolong, kita bisa tambahin kata can you atau could you. Jadinya kayak gini guys. Could you switch on the lamp? Atau could you switch off the lamp?
Jadi kayak gitu guys. Nah, untuk level up pengucapan dalam bahasa Inggris, kamu bisa bilang switch on itu jadi switch on. Switch on. Dan switch off jadinya switch off. Switch off. Jadi disambung gitu guys. Oke guys, lanjut. I'm about to die. Nah, kalimat ini punya arti aku hampir mati gitu guys. Nah, misalkan nih di konteks kayak gini. Nah, misalkan kita dikejar anjing nih guys, terus kita selamat nih ceritanya. Nah, di kondisi kayak gitu kita bakal cerita kan ya. Nah, biasanya kita bisa bilang tuh, I'm about to die. Aku hampir mati tuh tadi dikejar anjing gitu guys. Jadi, about itu artinya nggak selalu tentang ya guys. Nah, untuk di konteks kayak gini, about itu bisa artinya hampir. Contoh lainnya kayak gini guys. Contoh lainnya kayak gini guys. I'm about to fall asleep. Aku hampir ketiduran gitu. Jadi, fall asleep itu artinya ketiduran. Nah, untuk pengucapannya, teman-teman jangan bilang I am lagi. Tapi mulai sekarang usahakan untuk bilang am gitu guys. Jadi bukan I am, tapi am. Dan biasakan untuk ngomong bahasa Inggris itu disambung-sambung gitu ya guys. Jadi bukan I am about, tapi I'm about. I'm about. I'm about to die. I'm about to die gitu guys. Oke, jangan lupa dipraktekin kalau kamu pengen level up skill pengucapan kamu dalam bahasa Inggris ya. Oke, kita lanjut. Thanks for letting me know. Nah, kalimat ini punya arti, makasih udah ngasih tahu aku gitu guys. Nah, jadi kalimat ini kita bisa pakai untuk berterima kasih gitu ya guys sama orang. Di konteks yang misalkan dia udah ngasih informasi yang berharga gitu guys untuk kita. Misalkan contekan, atau udah ngasih tahu pacar kita selingkuh mungkin. Nah, teman-teman bisa bilang kayak gini nih. Thanks for letting me know. Makasih udah ngasih tahu aku. Kayak gitu guys. Nah, sedikit pengucapan di sini. Untuk kata know yang artinya tahu ini, huruf K itu jangan dibaca ya guys. Jangan dibaca know, tapi dibacanya no. No, gitu guys. Nah, dan untuk yang sering main PUBG nih guys, yang sering bilang kenok ini ya. Nah, mulai sekarang jangan bilang lagi kenok, tapi bilangnya knock, gitu guys. Oke, kirim video ini ke teman kamu yang sering ngomong kayak gini ya. Kita lanjut. Let's not talk about it. Nah, kalimat ini kamu bisa pakai misalkan kamu nggak mau lagi bahas topik atau masalah ini gitu guys. Nah, di kondisi kayak gitu, kamu bisa bilang, let's not talk about it. Udah jangan dibahas lagi gitu guys, kalau dibahas Indonesianya. Nah, untuk pengucapannya sendiri, teman-teman bisa perhatikan di kata talk about. Nah, untuk talk sendiri kita ngomongnya bukan talk, tapi talk. Talk, gitu guys. Jadi L-nya itu seolah-olah nggak ada gitu guys. Jadi kita ngomongnya talk. Nah, untuk about, itu pengucapannya about. Jangan baca about lagi ya guys, karena aku sering banget nih dengar orang ngomongnya about gini guys. So, mulai sekarang coba upgrade skill bahasa Inggris kamu ya guys. Dan kalau kamu pengen lebih pro lagi, kamu bisa sambungin dua kata ini. Jadi bukan talk about, tapi talk about. Talk about. Oke, kita lanjut. I really appreciate it. Nah, expression ini kita gunain untuk berterima kasih sama seseorang ya guys. Jadi untuk bilang makasih itu nggak selalu thank you ya guys. Kita bisa bilang kayak gini juga. I really appreciate it. Jadi coba divariasiin lagi ya guys untuk cara bilang makasih. Nah, ada expression apa lagi nih untuk bilang makasih selain thank you dan I really appreciate it? Kalau kamu tahu, coba tulis di komentar ya guys. Dan untuk pengucapannya seperti biasa, jangan dibaca appreciate it, tapi disambung ya guys. Appreciate it. Appreciate it. Gitu. Oke, kita lanjut. I'm sorry for your loss. Nah, expression ini kita bisa pakai untuk nunjukin bela sungkawa gitu ya guys. Nah, kita bisa bilang ke mereka kayak gini guys. I'm sorry for your loss. Nah, pro tips di sini. Nah, untuk kata for, kita bisa bilang singkat aja guys. Kita bisa bilang for. For. Jadi kita bilangnya bukan I'm sorry for your loss. Jadi bilangnya for doang nih ya. Oke, ini pro tips yang bagus banget buat kamu praktekin. So, jangan lupa praktek ya. Oke, kita lanjut. Thanks for driving me home. Nah, jadi ini kalimat yang bisa kamu pakai untuk nunjukin terima kasih kalau misalkan kamu udah dianterin pulang gitu guys. Jadi nggak cuma bilang thank you aja ya guys. Mulai sekarang, coba bilang thanks for driving me home untuk berterima kasih kalau misalkan kita udah dianterin pulang. Nah, untuk pengucapannya, for itu dibaca fe. Jadi, bukan thanks for driving me home, tapi thanks for driving me home. Thanks for driving me home. Kayak gitu guys. Jangan lupa dipraktekin ya. Oke, kita lanjut. I thought you forgot me. Nah, kalimat ini punya arti, aku pikir tadi kamu tuh lupa sama aku gitu guys. Nah, jadi kita di sini bukan bilangnya I think ya. Nah, tapi kita bilangnya I thought. Karena kan kita mikirnya tadi nih. Aku mikirnya tadi kalau kamu nggak inget sama aku gitu. Nah, untuk ceritain yang masa lalu kayak yang barusan, itu kamu bisa pakai verb 2 ya guys. Nah, dari kata think, kita ganti jadi thought. Yang mana ini verb 2-nya ya.
Karena ingat, ini konteksnya tadi gitu guys, atau udah lampau. So, kalau di bahasa Indonesia, kamu pengen bilang, aku tadi mikirnya, nah, itu bukan I think guys, tapi I thought. Karena mikirnya tadi gitu. Jadi, aku tadi mikirnya I thought. Dan untuk pengucapannya sendiri, teman-teman bukan bilang talk gitu ya guys. Tapi pengucapannya itu pakai sa yang digigit lidah itu sa, dan pengucapannya thought gitu guys. Oke, jadi full versionnya kayak gini. I thought you forget me. I thought you forget me. Oke, jangan lupa dipraktekin ya. Kita lanjut. We arrived safely. Nah, kalimat ini punya arti kami sampai dengan selamat gitu guys. Nah, biasanya nih di grup-grup keluarga nih guys, misalkan ada yang traveling, terus udah nyampe ke tujuan, mereka bakal bilang, we arrived safely gitu guys. Jadi, kami sampai dengan selamat gitu. Nah, di sini pakai arrived, yang mana ini verb 2 dari arrive, karena kita nyampainya udah lewat ya guys. Jadi untuk cerita yang udah lewat atau masa yang udah lampau, kita pakai verb 2 yang kayak gini ya guys. Dan untuk cara pengucapannya sendiri, ini bukan dibaca arrived, tapi bacaannya arrived. Arrived. Jadi ed itu cuma dibaca t doang gitu guys. Oke, kita lanjut. You are fired. Nah, ini expression yang mungkin kita sering dengar nih guys kalau misalkan lagi nonton-nonton film. Nah, expression ini punya arti kamu dipecat gitu guys. Jadi fire itu juga punya arti memecat. Kalau misalkan kita bilangnya fired, yang mana ini passive voice, artinya dipecat gitu guys. Nah, kalau yang masih bingung passive voice itu apa? Kalau misalkan kita bilangnya memecat, awalan me di bahasa Indonesia, itu berarti kalimatnya aktif. Kalau misalkan awalan di atau ter, dipecat atau terjatuh, itu namanya kalimat pasif guys. Dan untuk passive voice ini sendiri, kita biasanya pakai verb 3 gitu guys. Untuk lebih detailnya lagi, mungkin lain kali aku bakal coba bikin video khusus untuk ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalimat yang bakal sering banget nih dipakai nih guys. Do you have 10,000? Nah, ini expression yang bisa kita pakai untuk pinjam duit ya guys. Kita bisa bilang aja, do you have 10,000? Do you have 100,000? Misalkan gitu. Jadi pinjam duit nih ceritanya. Nah, untuk upgrade pronunciation kamu, jangan lagi bilang do you, tapi bilangnya ju. Ju gitu guys. Jadi fullnya bakalan kayak gini. Do you have 10,000? Do you have 100,000? Gitu guys. Oke, dipakai ya. Kita lanjut. I know what you mean. Nah, kalimat ini teman-teman bisa pakai untuk nunjukin kalau misalkan kita udah paham maksud dari perkataan atau tindakan dari seseorang. Nah, untuk pengucapan yang lebih natural, teman-teman bisa bilang I know what you mean. Jadi bukan what you mean, tapi what you mean. Jadi fullnya bakal kayak gini. I know what you mean. I know what you mean, gitu. Dipakai ya, guys. Oke, kita lanjut. Why did you say that? Nah, kalimat ini teman-teman bisa gunain di kondisi misalkan teman kita ini habis nyinggung perasaan orang dengan kata-katanya gitu, guys. Nah, di kondisi kayak gini, kamu bisa bilang, why did you say that? Artinya, kenapa kamu ngomong kayak gitu, guys. Nah, untuk pengucapannya sendiri, did you itu bukan dibaca did you, tapi did you. Did you. Jadi full kalimatnya bakal kayak gini. Why did you say that? Why did you say that? Kayak gitu guys, jangan lupa dipraktekin ya. Oke, kita lanjut. What should we do? Nah, kalimat ini artinya apa yang harus kita lakukan gitu guys. Misalkan kita lagi dalam kesulitan nih, kita bisa tanya nih ke teman kita, what should we do? Apa yang harus kita lakukan gitu guys. Atau misalkan kita lagi dalam masalah besar nih, nah kita bisa diskusi nih sama teman-teman kita dan bilang, okay, what should we do? Nah, apa yang harus kita lakukan gitu guys. Nah, untuk pengucapannya sendiri masih banyak nih yang bilang kata ini bacaannya should gitu. Nah, padahal bacaannya itu cuman should. Jadi mulai sekarang jangan bilang should ya guys, tapi L-nya itu dihilangin aja. Kita bilangnya should gitu. Nah, ini juga berlaku buat teman-temannya yang lain ya guys. Misalkan kita pengen bilang kata ini, kita bukan bilang could, tapi kita bilangnya could gitu. Jadi L-nya nggak dibaca. Atau mungkin kata yang ini, kita bacanya bukan would, tapi kita bacanya would gitu guys. Jadi L-nya hilang gitu. Jadi untuk full versionnya kita bisa ngomong what should we do? What should we do? Gitu guys. Jangan lupa dipraktekin ya. Oke, kita lanjut.